Ada banyak faktor yang dibutuhkan untuk bisa sukses di dunia kerja dan di kehidupan sosial. Salah satu yang paling penting dan wajib kamu punya adalah social skill. Apa sih social skill? Social skill atau keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang lain setiap hari dalam berbagai cara termasuk verbal, non-verbal, tertulis, dan visual. Kenapa penting? Social skill ini bisa membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya mempermudah kita membangun, memelihara, dan menumbuhkan hubungan dengan kolega, klien, atau kenalan baru. Keterampilan ini penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Dari zaman dulu, sudah banyak banget buku yang ditulis untuk memahami cara meningkatkan social skill. Karena memang gak bisa dipungkiri, social skill merupakan kunci utama dalam menjalani kehidupan sosial ataupun di dunia pekerjaan yang lebih baik. Salah satu buku klasik pengembangan diri yang membahas soal social skill adalah buku berjudul How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie. Buku ini ditulis pada tahun 1936, hampir 100 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, buku ini terkenal masih efektif untuk diterapkan. Yang mau saya bahas rangkumannya di video kali ini adalah buku yang sudah diperbarui dan ditulis kembali oleh tim Dale Carnegie. Dan tentunya sudah disesuaikan dengan era digital seperti sekarang. How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Pastikan kamu nonton video ini sampai habis biar insight yang kamu dapat nggak setengah-setengah. Dan jangan lupa subscribe channel Baca Suara biar kamu nggak ketinggalan video ringkasan buku keren lainnya. Cara berkomunikasi untuk meraih kesuksesan, terutama di era digital. Interaksi dan komunikasi yang tepat memegang peranan penting dalam mendukungmu untuk meraih kesuksesan secara personal maupun profesional. Prinsip-prinsip dasar komunikasi yang ditulis oleh Dale Carnegie pada tahun 1936 ini dianggap masih relevan sampai saat ini, meski beberapa perubahan kondisi sudah terjadi. Walaupun saat ini keberadaan gadget dan media sosial sudah menggeser sebagian pertemanan dan komunikasi kita ke dunia maya, prinsip-prinsip komunikasi yang mendahulukan orang lain tetap menjadi cara yang efektif untuk membangun pengaruh yang lebih berkelanjutan. Dari buku ini, kamu akan mendapatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar dalam bersosialisasi menurut Dale Carnegie, serta bagaimana relevansinya di era digital seperti sekarang ini. Untuk mendapatkan pengaruh yang berkelanjutan, ternyata kamu nggak harus menunjukkan kecakapan diri, tapi cukup dengan mengekspresikan hormat, empati, dan kebaikan hati. Hal menarik yang bisa kamu pelajari antara lain, kenapa dalam bersosialisasi kamu perlu mempertimbangkan kebutuhan orang lain sebelum berbicara. Bagaimana cara menanamkan kesan yang mendalam di benak orang lain. Bagaimana tips membangun interaksi yang empatik lewat media digital. Dan kenapa seringkali pertanyaan lebih efektif untuk mendorong orang melakukan sesuatu daripada perintah langsung. Kemungkinan besar masalah terbesar yang Anda hadapi adalah berurusan dengan orang lain. Dale Carnegie. Dorongan positif diperlukan untuk membangun keterlibatan. Hal pertama yang perlu kamu ingat untuk bisa membangun pengaruh yang mendalam adalah menghindari kata-kata negatif, terutama kata-kata yang bersifat kemarahan, omelan, dan kritik negatif. Pertemanan atau hubungan antar manusia secara umum bukanlah sebuah medan perang di mana pihak yang benar punya hak untuk berbicara lebih banyak dibandingkan pihak yang salah. Kebiasaan mengkritik dan mengeluh merupakan sebuah kebiasaan yang gak baik secara pribadi maupun untuk membangun hubungan dengan orang lain. Sayangnya, kebiasaan ini semakin bertambah justru di era digital. Kebiasaan mengkritik bisa merusak sebuah hubungan gak peduli kritikan tersebut benar atau salah. Lebih jauh, kebiasaan menghakimi harus digantikan dengan kepedulian dan kebaikan hati. Hindari kebiasaan untuk mencari kesalahan dan mulailah untuk memberikan pujian terhadap hal-hal baik yang dilakukan orang lain. Berilah pengakuan terhadap orang lain kalau kamu menemui pertentangan atau kesalahan. Pengakuan ini nggak serta-merta menunjukkan bahwa kamu lemah atau bersikap pasif, tapi justru untuk menunjukkan bahwa kebaikan ada di dalam diri setiap orang. Pengakuan dan penguatan seperti ini lebih efektif untuk bisa meyakinkan orang lain. Terakhir, untuk membangun keterlibatan, kamu perlu memikirkan kebutuhan orang lain. Kemampuan untuk mempengaruhi nggak terletak pada posisi seseorang, ataupun pada pendidikan dan pengalaman, tapi justru pada kemampuan untuk mendahulukan kebutuhan orang lain. Kamu bisa memenangkan hati orang lain kalau kamu bisa menunjukkan minat pada kebutuhan mereka. Hal ini juga berlaku pada proses penjualan produk maupun branding suatu produk.
Apabila seorang penjual gagal mengkomunikasikan kebutuhan calon pembeli, maka kemungkinan besar penjualan akan gagal. Tanamkan kesan yang mendalam di benak orang lain. Terdapat 6 cara untuk bisa memberikan kesan yang mendalam di benak orang lain. Pertama, mulailah menaruh minat pada hal-hal yang diminati orang lain. Secara alami, minat setiap orang selalu berfokus pada diri sendiri yang seringkali menjadi penghambat dalam hubungan antar manusia. Tapi, kalau kamu nggak tertarik dengan orang lain, maka orang lain juga nggak akan tertarik padamu. Ingatlah bahwa hubungan manusia selalu lebih mudah kalau dimulai dengan rasa suka. Di era digital, kamu punya berbagai media yang semakin mempermudah memahami minat orang lain, jadi manfaatkanlah media yang ada. Kedua, perbanyaklah tersenyum untuk memberikan kesan yang mendalam karena semua orang senang dengan senyuman. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa senyuman bisa menular. Hal ini terjadi karena suatu alasan sederhana, yaitu karena tersenyum menunjukkan pada orang lain bahwa kita bahagia bersama mereka, sehingga sebagai balasannya mereka tersenyum untuk menunjukkan hal serupa. Hal ini juga berlaku di era digital. Saat komunikasi lebih banyak dilakukan secara tertulis, seringkali emosi nggak terlihat. Tentunya pemilihan kata sangat penting untuk menunjukkan emosimu dalam komunikasi tertulis. Ketiga, kenali, ingat dan sebutlah nama orang lain dalam komunikasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa menyebutkan nama pelanggan bisa memberikan sentuhan personal dalam layanan. Hal ini juga berlaku pada hubungan antar manusia secara umum. Kalau kamu mengingat nama orang lain, maka orang lain pun akan mengingatmu. Untuk mengingat nama orang lain, kamu bisa memastikan pelafalan dan cara mengeja dan mengasosiasikan nama dengan fitur atau ekspresi orang tersebut. Di era digital, banyaknya pertemanan di media sosial membuat semakin sulit mengingat nama. Tapi hal ini tetap merupakan suatu hal yang penting. Kesan yang mendalam juga akan terbentuk saat kamu mengutamakan lawan bicara. Saat berinteraksi, pastikan kamu memberikan perhatian yang cukup pada orang lain. Seringkali, yang diperlukan oleh lawan bicaramu adalah untuk didengarkan dan dimengerti. Dengan memberikan perhatian, kamu bisa menjadi orang yang dipercaya dan sebagai pengangkat beban dari masalah yang dihadapi orang lain. Ironisnya, di era digital, saat media komunikasi semakin beragam, justru setiap orang menjadi semakin terisolasi secara sosial. Sebuah studi menunjukkan bahwa jumlah orang terdekat penduduk Amerika berkurang dari 3 menjadi 2. Hal ini terjadi karena elemen penting dari memberikan perhatian adalah kehadiran. Berikutnya, kamu harus membahas suatu hal yang penting bagi lawan bicaramu untuk menarik perhatian mereka. Kualitas suatu hubungan bukanlah pada koneksi, tapi dari rasa percaya yang timbul. Pengikut ataupun penggemar di media sosial belum tentu teman, sehingga level komitmen mereka pun lebih rendah. Karena itu, sangatlah penting bagimu untuk menjadi berarti bagi orang lain agar pesanmu bisa diterima. Terakhir, membuat orang lain merasa lebih baik bisa membuatmu mudah diingat. Kalau kamu nggak bisa membangun motivasi orang untuk berinteraksi denganmu, maka interaksi nggak akan terjadi. Sikap kerendahan hati penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk bisa membangun dan menjaga kepercayaan. Yang pertama adalah menghindari argumen yang nggak perlu, karena argumentasi justru akan berakhir dengan salah satu pihak semakin yakin dengan kebenarannya. Maka jangan pernah terpancing untuk menyalahkan orang lain. Secara alami, kita semua menyukai kemenangan pribadi. Dengan kata lain, menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Dengan mengubah persepsi dan kebiasaan menganggap diri selalu benar, kamu bisa menghindari argumen dan sekaligus menjaga kepercayaan. Mengakui kesalahan sendiri merupakan sebuah tantangan tersendiri. Padahal akan lebih mudah bagi seseorang untuk menyalahkan diri sendiri daripada disalahkan orang lain nantinya. Mengakui kesalahan dan meminta maaf memang membutuhkan keberanian karena adanya kekhawatiran munculnya berbagai opini negatif. Orang cenderung akan memberikan pengampunan dan kebaikan hati sebagai respon terhadap orang lain yang menyadari dan mengakui kesalahannya. Sikap yang ramah juga mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan. Dengan keramahan, keakraban akan muncul. Rasa suka bisa menarik rasa suka. Karena itu, membangun afinitas juga menjadi suatu hal yang penting. Membentuk afinitas berarti membuka diri untuk menerima seseorang dan mencari kesamaan dengan orang tersebut. Untuk membangun afinitas, perbanyaklah kata ya daripada tidak saat mulai berinteraksi dengan orang lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memberi pengakuan kepada orang lain.
Tindakan ini tentunya sangat sulit dilakukan karena secara alami setiap orang ingin mendapatkan pengakuan untuk dirinya. Tapi ini bisa menguntungkan kamu dalam hal mendapatkan kepercayaan. Dengan memberikan pengakuan kepada orang lain, kamu akan mendapatkan timbal balik. Kamu juga perlu menggugah sifat baik dalam diri orang yang ingin kamu pengaruhi. Karena setiap orang ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih penting, dan lebih mulia dari dirinya. Dengan memberikan rasa hormat dan memuliakan orang lain, kamu bisa menggugah kebaikan dalam diri orang tersebut. Selain itu, kamu juga bisa mempengaruhi orang lain dengan berbagi tujuanmu kepada mereka. Dengan menjadikan tujuanmu menjadi tujuan bersama, kamu bisa mengajak orang lain dalam perjalanan hidupmu. Pendekatan yang halus diperlukan untuk menghindari penolakan terhadap suatu perubahan. Untuk memulai suatu perubahan, kamu harus mengawalinya dengan positif. Untuk bisa mengkomunikasikan topik yang gak menyenangkan dengan positif, kamu bisa melakukan hal berikut. Pertama, mulailah dengan pujian, karena lebih mudah menerima kritik setelah mendengarkan pujian, tapi pastikan pujianmu itu tulus. Kedua, pastikan alur yang mulus selama perbincangan. Dan ketiga, berikan saran yang membangun, bukan hanya kritik. Kamu juga perlu mengakui kekuranganmu, sehingga rasa percaya orang lain kepadamu bisa terbangun. Dengan menunjukkan bahwa kamu bukanlah manusia yang sempurna, orang lain akan lebih mudah merasa terhubung denganmu. Dalam penerapannya, kamu bisa saja memulai percakapan dengan yang kamu lakukan salah, tapi kesalahan yang pernah saya lakukan lebih parah. Kamu lebih baik daripada saya saat seusiamu. Beberapa orang membenci kritik secara langsung, sehingga sangat penting bagimu untuk bisa menyampaikan kesalahan tanpa menarik perhatian secara langsung. Anggaplah kesalahan dan kegagalan sebagai suatu hal yang bisa ditebus dan ditangani, bukan suatu hal yang fatal yang harus diumumkan. Selanjutnya, kamu juga perlu memperingan kesalahan, yaitu dengan memaafkan dan mengingat kesalahan yang terjadi agar nggak terulang lagi, tapi tanpa merendahkan ego orang lain. Pertanyaan terbukti lebih efektif untuk membuat orang lain semakin terlibat. Karena itu, alih-alih menggunakan perintah langsung, kamu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mempengaruhi dan mendorong orang lain melakukan perubahan. Pertanyaan menciptakan percakapan dan memungkinkan semua orang merasa terlibat. Kamu juga perlu fokus pada kemajuan untuk memberikan semangat dan motivasi secara terus-menerus. Saat kamu fokus pada kekurangan dan kesalahan, maka kamu akan terus-menerus mengeluarkan kritik yang justru nggak akan efektif untuk mendorong orang lain. Pujian dan ucapan terima kasih bisa menjadi motivator yang kuat untuk mendorong potensi orang lain dalam mengatasi tantangan. Gak hanya itu, kamu juga perlu memberikan reputasi yang baik kepada orang lain. Dengan menyematkan sesuatu yang baik, kamu memberikan kepercayaan bahwa orang tersebut bisa mencapai posisi atau karakteristik yang kamu sematkan.